Setiap orang punya saat ketemu dengan Bapa di sorga atau berpisah selama-lamanya dengan Bapa. Ketemu dengan Allah Tritunggal, ketemu dengan Allah yang mulia, atau berpisah selamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bahkan ada oknum yang banyak orang takuti, bahkan kadangkala oknum ini lebih ditakuti daripada Tuhan. Ya kan? Oknum itu dan teman-temannya dan pasukannya akan tiba di tempat di mana seharusnya dia dan mereka berada. Oknum itu namanya iblis. Oknum itu setan. Oknum itu pendakwa. Oknum itu penggoda. Oknum itu selalu menyusahkan orang. Satu waktu dia akan tiba di satu tempat. Disebut di sini ke dalam jurang maut. Itu ayat 31 di Lukas pasal 8. Satu waktu akan tiba di sana. Jadi, kita sudah renungkan banyak kali ini. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menahan kuasa Tuhan. Kalau dia menghendaki sekarang terjadi sesuatu, tidak ada yang dapat menolak. Tidak ada. Kalau dia tentukan sekarang selesai sesuatu, itu pun selesai. Bahkan dunia ini, kalau saudara baca di kitab Wahyu, kalau kita baca di 2 Petrus pasal 3, di situ dikatakan dunia pun akan diselesaikan, akan dibakar. Selesai. Jadi artinya hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Dunia ini ditentukan oleh Tuhan, masa ini ditentukan oleh Tuhan, zaman ini ditentukan oleh Tuhan, bahkan setan atau iblis pun ditentukan oleh Tuhan kapan dia harus dihukum. Dan setan kenal sekali ternyata kepada Tuhan. Coba saudara lihat ini. Ada seorang, ya, di outline ini ayat 26 sampai 30. Gimana ini? Tuayan sudah menguning. Nah, ini bukan padi ini maksudnya, ini bahasanya aja. Ya. Maksudnya tuayan orang yang dirasuk setan ini. Ya kan? Jadi lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Jadi nyebrang danau dia. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Di area situ, pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka orang menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion, karena ia kerasukan banyak setan." Saudara, jangankan kerasukan setan ya. Cuma berpikir tentang setan aja kita udah susah. Coba saudara perhatikan. Kalau takut, kalau ada di satu tempat, saudara berpikir begini, ada Tuhan di sini. Hah? Atau begini, ada setan kali ini. Hah? Bukan kayak banyak kali kita lebih takut setan? Enggak ya? Tidak ya? Ini kan kita di junction ini, di BSD Junction. Itu kalau malam, saudara, di sini sepi sekali. Jangankan malam, sore sudah sepi. Karena kan mall cepat tutup. Kalau ada angin,
pasti berbunyi banyak di sini. Nah tuh, gitu. Gitu. Ah, itu suara angin. Orang bilang begini, ada Tuhan. Pendeta Sony kadang-kala nggak pikir begitu loh. Pendeta loh ini. Apalagi istrinya Pak Pendeta. Apalagi temannya Pak Pendeta. Apalagi teman istrinya Pak Pendeta, lalu temannya. Aduh. Kalau ada suara, padahal angin. Tapi kita bilang, setan ini. Padahal setan di sini ke pekuburan loh. Makanya orang takut di pekuburan. Nah, kecuali di San Diego, ini, di Hills. Nah, nggak tahu, saya nggak mau tinggal di sana soalnya. Nah, terserah lah namanya mau kasih nama apa kayak di sana, pokoknya mati di sana, ya kan? Nah, kalau di situ orang datang enak-enak. Saudara lihat, ada orang yang dirasuki setan. Ya, lalu enggak, saya mau ini sedikit ini outline ini benar, saya nggak berani bantah ini outline ini, cuma karena saya mesti baca ini. Jadi orang itu dirasuk setan, tidak berpakaian, tinggal di pekuburan. Itu bodohnya orang kalau percaya setan. Setan itu gak kasih baju ternyata ke orang ini, ya kan? Orang ini kasih baju ini, tidak berpakaian, lalu orang suka setan, bodoh. Setan gak kasih baju nih orang, coba. Tidak kasih pakaian, tinggal di pekuburan, dia nggak kasih rumah, enggak. Apalagi tidak berdaya, nggak bisa apa-apa. Tapi ini tidak berdaya, enggak, ini salah ini kayaknya, ini tidak berdaya. Tidak berdaya keluar dari setan mungkin orang itu. Tapi kuat sekali kan, diikat rantai, putus tuh rantai, ya kan? Kuat tapi nggak pakai baju. Kuat tapi nggak bisa bikin rumah. Bahkan tinggal di tempat sunyi. Itu setan. Setan bawa orang ini. Bukan orang ini datang pada Yesus, tetapi setan itu datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Menyembah bukan untuk selamat, tapi meminta pada Yesus, jangan siksa kami, jangan siksa saya sebelum waktunya, karena dia tahu dia akan tiba di jurang maut. Dia tahu dia akan masuk di Wahyu pasal 20 ayat 10, saudara. Setan, iblis dan teman-temannya sama nabi palsu kumpul di situ, disiksa siang malam. Dia tahu, saudara. Itu sebabnya bodoh sekali kalau orang percaya tidak tahu dia selamat. Kenapa? Karena setan tahu setan masuk neraka. Bisa ngerti maksud saya? Saya mau ulang ini. Bodoh sekali kalau ada orang percaya tidak tahu dia masuk surga. Karena setan yang adalah musuh orang percaya tahu dia masuk neraka. Dan dia tinggal tunggu waktunya masuk neraka. Jadi ayat ini bukan penginjilan sebenarnya. Tapi pasal ini sedang bicara tentang kuasa Tuhan sebagai Mesias. Coba saudara baca bagian atas. Dia bikin mujizat. Dia lakukan mujizat. Dia malah mengadakan pelayanan. Dan sekarang dia tunjukkan, saya berkuasa atas angin. Angin yang berisik, dia bilang, diam, tenanglah. Orang mati, dia bilang, Lazarus, bangkit. Pohon yang tidak berbuah, dia bilang, terkutuk engkau, tidak akan berbuah sampai selama-lamanya. Itu pohon. Ya kan? Nggak ada anggur. Dia bilang, masukkan air di situ. Dan jadi anggur. Itu mukjizat pertama, kan? Yang ada kelaparan, dia kasih roti, cuma 5 roti dan 2 ikan. Makan, sekarang dia tunjukkan. Di mana ada setan? Di mana ada orang yang dikuasai oleh setan? Mana dia? Dan Tuhan datang. Tuhan datang ke tempat itu, setan gak bisa lari. Gak bisa lari setan. Setan datang padanya. Dan sujud menyembah. Memohon supaya jangan saya disakiti. Jangan saya dihukum, kan belum waktunya. Saudara, tawar-menawar itu paling banyak dilakukan oleh, jawab sendiri ya. Tuhan kalau boleh ya. Nah, Tuhan kalau boleh ya. Lalu akan berikut saudara akan pikirkan begini. Kok Tuhan dengar ya setan minta? Kenapa doa setan didengar?
Sementara orang yang disembuhkan itu, dia bilang begini, Tuhan boleh nggak saya ikut dengan engkau, menyertai engkau? Tuhan bilang nggak, tinggal. Kok doa, kalau saya pakai istilah doa ya, setan bilang, Tuhan jangan hukum kami ya. Ya, oke. Boleh nggak Tuhan kami masuk ke babi-babi? Tuhan bilang, pergi. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu? Apakah Tuhan menjawab doanya sempurna? Doa si setan. Kalau suatu setan berdoa, ini cuma bilang doa, sebenarnya bukan doa, dia cuma mau minta aja. Kalau ada orang bilang begini, tapi kok Pak Sony ya, Tuhan dengar ya doanya setan. Setan minta, dengar kan. Tapi tahu tuh akibatnya kemana tuh babi? Hah? B2. Jadi, babi rica-rica. Jadi pao apa? Biapong jadi apa? Loncat ke jurang. Itu baru latihan, belum jurang maut. Tapi sama katanya, jurang. Jadi kalau orang bilang begini, oh Tuhan ternyata jawab, salah. Oh kamu mau ke situ? Ya pergi, tapi mati. Pergi. Hati-hati ya kalau minta salah. Tuhan jawab tapi mati. Ngerti? Tapi ada yang Tuhan yang bilang, Tuhan saya mau ikut. Dia bilang enggak. Kamu tinggal, kamu pergi cerita kemana-mana. Ini udah kesimpulan kalau di ini, kalau di sini, di outline ini udah kesimpulan itu. Jadi jangan dulu, saya belum bilang itu. Supaya kan agak sedap ini, ini ada ini ya. Dia menunjukkan kepada manusia, setan nggak bisa lari daripadanya. Setan mau lari di kubur, Tuhan datang. Setan mau lari kemana? Dia datang. Setelah dia datang, mereka tahu loh. Coba baca itu. Dia bilang apa? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Setan tahu ya. Makanya katanya ada seorang batu bilang begini, kalau ada orang kerasukan setan, kamu tanya, kamu kenal Yesus enggak? Kalau dia nggak kenal, berarti dia bukan setan. Karena setan kenal katanya. Nah kalau setan bego, ada kan setan bodoh. Memang jangan dikira setan pintar semua, ada nggak terlalu pintar. Buktinya disuruh keluar sama pendeta, keluar tuh setan. Ya kan? Ada kan setan bodoh itu? Dalam ruangan ini kami usir setan-setan. Lalu dia bilang, sudah keluar dia. Memang dia lihat tuh setan keluar. Bolehlah setan keluar, setan yang bodoh keluar. Terus dia lapor ke mamanya, mah. Itu kalau setan ada mamanya. No. Dia bilang, mah, itu diusir sama si Pak Sony di dalam. Oh, dia bilang, siapa diganggu-ganggu anak saya? Datang tuh setan. Jadi masalah kan? Kalau setan tahu Yesus anak Allah yang maha tinggi, orang Israel nggak tahu. Nggak tahu. Orang Israel nggak tahu. Padahal Yesus datang kepada orang Israel. Yesus datang melakukan mujizat di sana. Yesus datang untuk Israel. Itu Alkitab bilang. Ini belum keselamatan masuk surga loh. Yang di sini. Jadi kalau saya mau bilang, nanti saya bicara di 2 Tesalonika ya. Sebentar. Tidak selalu mujizat itu berhubungan dengan keselamatan jiwa. Tidak. Tidak selalu. Karena waktu dia beri makan 5.000 orang itu, nggak semua orang itu langsung selamat masuk surga kan? Ada yang pulang kan? Ya. Orang ini dibilang diselamatkan, tapi bukan ke surga sebenarnya. Dilepaskan dari kuasa setan. Ada juga orang yang dilepaskan dari kuasa setan, lalu bicara tentang Injil, cuman belum punya pengetahuan yang benar. Makanya Alkitab selalu bilang percaya dan diajar. Kenapa belajar firman Tuhan berlomba dengan setan? Karena setan tahu Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi loh. Dia sujud loh. Setan sujud saudara. Setan nggak nari-nari di hadapan Yesus. Enggak. Takut sekali. Oke? Lalu orang itu dilepaskan. Supaya cepat ini. Waktu cepat. Lepaskan itu dari setan. Dia pulang. Ya kan? Di situ dibilang gitu. Ayat 31.
Lalu setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Sudah saya jelaskan tadi. Ada di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Oke, silakan masuk ke babi-babi itu. Kalau cuma sampai di situ saya bilang tadi, wah Yesus sayang mereka. Kasihan kalian udah mau mati ya, jangan dulu. Enggak. Dan lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Saudara, nggak ada di outline ini. Tapi saya mau bilang ke saudara. Bayangin kalau waktu setan di dalam orang itu lalu orang itu langsung terjun. Bisa nggak? Nggak ada di sini. Sini coba bilang penjaga-penjaga babi pergi menceritakan peristiwa ini. Nah, enggak, saya cuma mau ajak saudara mikir. Kan babi-babi kerasukan setan langsung loncat, mati lemas. Kenapa orang yang dirasuki setan itu gak loncat-loncat? Malah jadi kuat, bisa kenapa? Ini setan pintar kan berarti kan? Makanya dia ke pekuburan supaya orang takut. Kalau setan langsung loncat selesai, siapa yang mau percaya? Jadi saudara jangan terlalu ini. Jangan apa ya namanya ya. Kalau setan datang, merasuki orang, setan nggak bikin dia cepat mati loh. Hah? Setan, dia bikin tuh orang itu hidup menderita. Dia buat orang itu menderita, tinggal sengsara di sana, dan tidak ada orang bisa tolong itu. Kita bukan saingannya setan. Tidak, bahkan malaikat bukan saingan. Kan? Kita bukan orang yang bisa usir setan. Kalau dia ada di depan pintu, kamu ngapain? Saya nggak berani buka. Terus apa yang kamu mau buat? Saya berdoa. Bilang Tuhan Yesus, tolong bukain pintu. Ada setan di situ. Kakak tahu nggak kalau Tuhan Yesus yang buka pintu? Setan jatuh tersungkur. Hati-hati dengan ibadah yang pakai jatuh-jatuh. Jangan-jangan kerasukan setan. Maaf ya, yang beribadah jatuh-jatuh. Jatuh. Setan-setan ini loh. Soalnya orang yang kena masuk Roh Kudus nggak begitu di sini. Enggak, bukan itu temanya. Enggak, itu mau udah jauh itu. Pak Sony udah mengada-ada itu. Memasuki babi-babi itu, penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Wah, mereka cerita kemana-mana, ada kejadian itu. Ya, ada dampak di sini dibilang dampak dari kuasa Tuhan Yesus. Penjaga-penjaga babi pergi menceritakan peristiwa ini. Mereka pergi cerita, ada di sana. Ada yang datang lari-lari, saudara, bagaimana ya? Lagi jaga babi, ini kan babi banyak sekali saudara. Di padang, di pekuburan, dekat pekuburan. Lalu orang yang dirasuk setan itu sembuh. Tapi yang jadi heboh bukan itu sebenarnya. Yang menghebohkan adalah babi-babi mati. Saudara bayangkan kan mereka itu kalau sekarang, kira-kira mereka bagi daging berapa kali, berapa banyak ya? Syukur kan Israel jadi jarang makan babi, kan haram kan? Iya kan? Ya. Tapi nggak mungkin dong ada peternakan babi kalau mereka nggak makan babi. Itu orang-orang kafir di sekitar Israel. Tapi mereka bilang, habis babi kita mati semua. Tuh gara-gara Yesus usir tuh setan. Kalau dia nggak ganggu tuh setan, nggak begini masalahnya. Ini gara-gara dia ganggu setan. Orang setan baik-baik di situ. Kan setan lagi duduk diam-diam di tempat sepi sana, di kuburan. Ini ganggu sama Tuhan Yesus. Habis babi kita. Berapa kerugian saya? Mereka lupa. Satu jiwa lebih penting selamat daripada beribu-ribu babi. Ini babi-babi habis semua. Gimana nih? Mereka datang dan usir Yesus. Enak ya? Orang gila disembuhkan. Tapi mereka nggak pikir orang gila, mereka pikir babi. Nah itu mereka itu, waktu itu.
Mereka lebih memikirkan hartanya. Itu kan orang-orang berdalih, saudara. Orang-orang berdalih itu yang tidak mau datang pada Tuhan gara-gara apa? Sapi, kan? Ladang, apalagi? Baru menikah. Nanti kalau saya tinggalin istri saya gimana? Kalau saya tinggalin suami saya gimana? Nanti kalau saya tinggalin cucu boleh nggak masuk? Kakek boleh nggak masuk? Nenek boleh nggak masuk? Siapa boleh nggak masuk? Itu orang-orang berdalih. Ditunjukkan di sini loh. Suami, pacar, pacar yang paling berat itu. Pacar. Tuhan bisa ambil itu untuk kasih ke setan ternyata. Kalau saudara lihat ini, babi-babi itu, udah begitu binatangnya haram juga, ya kan? Binatang haram, Tuhan kasih ke setan. Kalau dapat dengan haram, Tuhan kasih ke setan. Kira-kira begitu. Hah? Jangan dulu aplikasi, bukan itu aplikasinya, bukan. Aplikasinya di sini menurut ini outline ini adalah semarilah kita bersyukur memiliki Tuhan yang Maha Kuasa yang peduli terhadap jiwa manusia. Tapi di sini bukan jiwa manusia saja. Setan dia tunjukin, kamu lihat Israel, saya berkuasa atas setan. Jadi nggak usah peduli sama setan. Karena saya bisa hukum dia sekarang kalau saya mau. Tapi belum waktunya. Belum waktunya. Orang-orang yang telah melihat itu sendiri memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang itu telah diselamatkan. Lalu seluruh ayat 37 ya. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Setan mereka nggak takut. Setan sudah lari baru takut. Aduh, bagaimana ini orang ini? Tapi inilah kita banget ini sebenarnya. Ya kan? Setan sudah mati, binatang yang dirasuk setan sudah mati, sudah nggak ada setan, baru mereka takut. Takut apa? Yesus, mendingan kamu pergi. Nanti kalau setan marah lagi, iya kalau kamu ada di sini, iya kalau Tuhan ada di sini. Kalau enggak gimana? Kenapa orang lebih takut preman daripada polisi? Karena nanti kalau polisi nggak datang, kenapa orang lebih takut setan daripada Tuhan? Nanti kalau Tuhan nggak lihat gimana? Saudara, ini Tuhan cuma tunjukin satu kali ke mereka. Saya berkuasa. Dan kamu dengar dia bilang, apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Ya kan? Lalu, mana nih outline ini? Mesti lihat lagi. Ayat 31 sampai berapa? 37. Maka naiklah ke dalam, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kemari. Ada dua juga doa dari orang-orang kafir masa sekarang. Bilang begini, Tuhan pergi. Tuhan dia bilang begini, tega banget kamu ya. Kan saya sudah usir setan. Tega kamu. Apa kamu nggak lihat saya? Saya baru datang loh. Saya baru tiba loh di sini, lalu saya kerja, saya tunjukkan kuasa saya, usir setan. Tega banget kalian usir saya. Yesus bilang begitu? Enggak. Kamu nggak mau terima? Dia pergi. Tadi malam saya di WA oleh seseorang. Suruh datang. Kalau saya nggak datang mau apa? Jangan, nanti jadi lain ya khotbah. Ya. Pergi Tuhan. Engkau pergi dari sini. Mereka nggak panggil Tuhan. Pergi, hai pengusir setan. Pergi. Babi-babi kami sudah habis. Pergi. Yesus bilang begini, jangan gitu dong. Jangan tolak saya. Saya datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tolong jangan tolak saya. Apa dia begitu? Enggak. Anda tidak mau? Rugi apa Tuhan? Rugi? Enggak. Dia pergi. Kenapa? Oh, engkau tidak mau. Oh, engkau tidak mau dengan Tuhan. Jangan dikira Tuhan rugi. Kalau engkau tidak mau taat pada Tuhan, jangan kira Tuhan mau menghibah-hibah. Tolong taat dong, Son. Suni masa sampai segitu sih? Bisa begitu? Kalau engkau nggak mau hormati Tuhan,
Padahal Tuhan sudah lakukan banyak hal dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita. Lalu kita bilang ini, Tuhan maaf, saya cuma butuh Engkau untuk menolong saya. Selebihnya tidak. Mungkin nggak ngomong begitu, tapi kelakuannya begitu. Hah? Bahkan saya sebenarnya nggak butuh Tuhan. Kan mereka tidak minta kepada Tuhan untuk usir tuh setan-setan, kan tidak? Mereka tidak minta kok. Jadi mereka tidak, kami tidak minta, bukan urusan kami, silakan pergi. Tuhan tunggu? Enggak. Karena akan datang waktunya yang menolak itu ikut dengan yang terjun tadi. Akan datang waktunya. Ada orang yang menolak gereja. Hah? Ada orang yang menolak pelayanan. Ada orang yang mau menolak sesuatu yang harusnya dilakukan dengan baik. Memang Tuhan rugi? Enggak. Mau coba? Enggak, Tuhan enggak rugi. Dia pergi. Bahkan orang yang disembuhkan itu bilang begini ke Tuhan. Aku, ayat 38, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tuhan, aku ingin sertai Engkau. Apa lagunya? Ada kan lagu begitu? Ku ingin sertai Yesus. Ku ingin ikut Yesus selama-lamanya. Aku ingin ikut Yesus. Kenapa? Sudah dikeluarkan dari kuasa setan. Ku ingin ikut Tuhan. Saudara, ada dua hal terjadi di situ. Apakah orang ini takut nanti setan datang lagi? Pertama, nggak ada di sini. Di sini cuma ditulis tuayan menjadi penuai. Apakah orang itu takut? Atau yang kedua, nanti orang-orang di situ gara-gara kamu babi mati, kita tuntut kamu, saya tuntut kamu, saya lapor polisi kalau ada polisi waktu itu di sana, kamu harus ganti rugi, gara-gara kamu kami rugi. Apakah gara-gara itu? Atau yang berikut, nggak ada rumah, sudah ada orang kasih baju tapi mau pulang kemana? Kasihan sekali ya, sudah dilepaskan dari setan mau balik ke tempat itu nggak ada orang terima. Sudah dilepaskan dari setan, nanti saya mesti kemana? Mau kemana saya? Kita belum bicara dia selamat masuk surga loh. Belum. Karena dia cuma diminta oleh Tuhan untuk kamu pergi cerita kepada orang apa yang sudah diperbuat Allah kepadamu. Saya mau kemana? Saya nggak punya apa-apa. Saudara tahu nggak? Kalau nggak punya apa-apa, apa tugasnya? Ceritakan apa yang sudah Allah lakukan kepadamu. Jadi kalau orang sudah dibebaskan oleh Tuhan, pasti dia punya pekerjaan. Ceritakan apa yang sudah diperbuat Tuhan kepadamu. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Selalu ada dua yang terjadi. Ada orang yang menolak Yesus, tetapi selalu ada orang yang selalu dengan setia bicara tentang apa yang Yesus lakukan. Mari ke 2 Tesalonika pasal 1. Masih setengah jam lagi. Lama ya. Ayat 11 dan 12. Kenapa ini menjadi penting? Lebih daripada Lukas pasal 8. Karena saudara tidak hanya dilepaskan dari kuasa setan. Karena saya tidak hanya dilepaskan dari kerasukan setan. Tapi saya dilepaskan dari hukuman neraka. Kamu layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Itu sudah kita renungkan 2 atau berapa minggu lalu. Yang ketika kita renungkan ayat 3 sampai 12. Orang yang tidak percaya akan dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Itu ayat 9. Kita sudah bicara, kita sudah khotbahkan ini, kita sudah renungkan itu. Akan dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya.
Kekuatan Tuhan tidak akan melindungi orang-orang yang tidak percaya. Kekuatan Tuhan tidak akan melindungi orang-orang yang tidak percaya. Ini ayatnya. Oke? Tidak. Tetapi orang-orang percaya dibilang gini, kalau dia datang dimuliakan, itu waktunya akan tiba. Satu waktu akan tiba. Setan tadi belum tiba kan? Tapi sudah latihan dulu kan, terjun ke air. Sebelum terjun ke api, di air dulu. Itu latihan loh. Itu latihan. Sekarang dia harus terjun ke neraka nanti. Paulus bilang begini, orang di Tesalonika, kalian tadi di Gadara kan, Gerasa. Sekarang orang di Tesalonika, kepada bangsa kafir yang bukan orang Israel, yang tidak punya Allah seperti orang Israel, yang menolak Allah, akhirnya Tuhan pilih Paulus untuk menjadi rasul untuk orang-orang bukan Yahudi, untuk menjadi rasul bagi orang Tesalonika, bagi orang yang ada di BSD, di Tangerang, di Jakarta, di Situbondo, di sini, apalagi di mana lagi, di Malang, di Palembang, di Ambon, di Medan, di Balikpapan. Ini ada orang Balikpapan ini, salah masuk kali ini atau memang maaf. Hah? Ini jangan-jangan ini lagi ada di ini tapi HP pakai BSD ini, sementara ini lagi, ya kan, orang-orang di mana itu semua Tuhan Yesus datang kepada kita. Dan dia bilang apa? Kamu kuat, kamu tabah menderita, karena kamu layak. Dibilang gitu kan? Kamu layak, itu ayat 5. Kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, yaitu kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Enggak takut rugi kayak pemilik babi tadi. Babi, kata babi nggak enak, kayak makian ya. Kayak bokeh, bokeh juga nggak ada duit. Apa dong yang bagus ya? B2, B2 kalau udah dipotong, udah diiris-iris. Apa kira-kira? Coba tolong bantu apa ya? Pig. Bahasa Inggris itu. Takut rugi. Sehingga usir Yesus. Orang Kristen bilang, mana-mana Tuhan panggil, saya tidak takut. Alkitab bilang apa kalau orang percaya? Layak. Kamu layak menjadi kerajaan, warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Kalau kita enggak. Kalau saya percaya Tuhan Yesus, saya mesti bahagia karena kerajaan itu. Mungkin salah. Mungkin salah. Kenapa? Karena kamu yang layak masuk kerajaan Allah, kamu yang menderita karena kerajaan itu. Sudah kan? Sudah dihotbahkan itu. Ini cuma sekedar mengingat aja. Oke, ke ayat 11 aja, karena itu ayat 11 dan 12 saja penutup dari khotbah ini. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu layak. Kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, dan kamu layak menderita sekarang, dia bilang. Kamu yang layak menderita, yang layak masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan itu lebih besar dari kerajaan itu 1000 tahun. Kerajaan Allah itu semua yang ada di mana-mana, di segala dispensasi mana, itu Allah yang punya. Bahkan sampai di neraka itu Allah punya. Allah yang masukin itu orang tidak percaya ke neraka, bukan orang percaya jalan-jalan sendiri ke sana. Allah bilang, oh masuk. Saya ciptakan itu untuk setan dan teman-temannya. Kamu yang ikut setan, masuk. Dia berkuasa atas itu. Lalu dia bilang, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya. Saudara, orang tadi, dia bilang gini, saya mau ikut engkau Tuhan. Tuhan bukan bilang tidak layak padanya kan? Nggak bilang. Tapi kepada kita sekarang dia bilang, karena kamu layak. Tadi dia nggak bilang layak, dia bilang tinggal kamu cerita ke sana. Sekarang dia bilang kepada anak-anak Tuhan di zaman sekarang, kami bersenantiasa berdoa supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya. Ada banyak orang percaya Tuhan Yesus, tapi mungkin Tuhan bilang nggak layak nih orang ini mau dipanggil. Kenapa? Belum dipanggil sudah menolak. Mengerti maksud saya kan? Belum dipanggil sudah tolak. Apa itu buktinya? Baru menderita dikit. Bersiaplah
akan ada masalah. Akan ada masalah. Kenapa? Karena engkau harus menderita bagi kerajaan itu. Tapi kalau Tuhan menganggap engkau layak, apa yang dia buat di situ? Dengan kekuatannya. Tadi kan dipisahkan dari kekuatannya. Orang yang tidak percaya dipisahkan dari kekuatannya. Sekarang orang yang dianggap layak itu, yang layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Kalau engkau punya tekad berbuat baik kepada seseorang, lakukanlah. Kalau kita punya tekad, saudara, untuk melakukan yang baik karena Tuhan, seperti orang tadi itu cuma pergi cerita loh. Dia nggak bantu angkat tuh babi mati, enggak. Dia nggak mencoba mengambil hati orang-orang yang punya babi-babi. Enak banget nih ini, hilang-hilang babi. Saya dulu kalau bilang begitu udah ditaruh cabai itu di mulut sama mama saya. Jadi mesti bilang roti. Jadi kalau saya lagi marah, roti kamu. Kalau bilang biapongana, maksudnya bakpao. Karena nggak boleh bilang sebut binatang, aduh pasti dapat itu. Tapi ini saya mesti bilang begitu, ini ditulis soalnya di Alkitab. Dia nggak bantu orang-orang itu ngangkat tuh bangkai-bangkai. Dia pergi, karena itu yang lebih baik ternyata, pergi dan cerita tentang kasih Tuhan. Kalau engkau punya tekad itu, kalau kita punya tekad itu, Tuhan akan sempurnakan. Dengan kekuatannya, menyempurnakan kehendakmu. Punya kehendak? Mau? Tuhan akan sempurnakan dengan kekuatannya, saudara. Jadi kalau ada orang dalam perjalanan mau melakukan perbuatan baik, berhenti, mungkin Tuhan bilang tidak layak. Lalu saudara mau marah ke Tuhan. Gini, kita mau pengen sekali berbuat baik, udah berapi-api, baru di tengah jalan berhenti. Stop. Saya mau bilang, saudara, mungkin Tuhan bilang kau tidak layak. Lalu saudara mau marah ke siapa? Ngambek kan ke Tuhan? Ngambek ke persekutuan kan? Ngambek kan? Semua jadi salah. Kalau Tuhan bilang kau tidak layak, nggak usah bantah Tuhan. Ada seorang ibu bilang pada saya, Pak Soni, Tuhan bilang Tuhan baik. Kok anak saya begini-begini Pak Soni? Kenapa? Katanya Tuhan baik. Lalu saya tanya ke dia, dari mana Anda tahu Tuhan baik? Iya katanya begitu. Nah, yang lain selain Tuhan yang baik itu siapa? Siapa? Setan? Coba tanya ke setan. Maaf saudara. Kalau kita bilang Tuhan tidak baik, kok Tuhan nggak baik pada saya? Lalu yang baik kepada kita siapa? Setan? Kenapa nggak tanya pada setan saja? Kenapa nggak bertanya? Udah setan, Tuhan nggak baik, ke kamu aja ya. Ya? Dan itu akan berbaris sama-sama tuh pada waktunya. Kalau engkau punya kehendak, kalau kita, maka dia akan menyempurnakan kehendak kita dengan kekuatannya dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Apa yang engkau imani? Tuhan. Sempurnakan iman itu dengan apa? Mau belajar Alkitab? Mau baca Alkitab tiap hari? Maukah meneliti Alkitab? Maukah belajar Alkitab? Bahaya sekali saudara. Jadi percaya dan tinggal di kuburan. Balik lagi di setan itu. Bahaya sekali kalau ada orang percaya, mau PA saja malas. Padahal cuma buka WA loh. Padahal cuma buka Zoom loh. Malas. Tuhan ambil tuh HP. Masih bagus Tuhan ambil HP. Tuhan bukan HP itu dia. HP terlalu kecil dia ambil. Dia cari yang besar. Apa itu? Di rumah. Kulkas. Jangan-jangan dia ambil rumah sekalian. Oh, sadis banget. Kayak begitu. Babi diambil loh, babi. Punya orang itu babi. Diambil tuh. Tapi bukan buat Tuhan. Dia suruh pakai setan. Tan, pakai aja tuh babi-babi itu. Itu kan haram. Itu kan nggak dipakai untuk saya. Pakai aja setan. Oh, masuk setan di situ tadi kan? Gitu. Sudah setahun loh ini, kita sebenarnya bulan depan ini mau merayakan ulang tahun COVID. Oh, sudah lewat ya? Nah itu katanya orang Manado bilang, semua 1 tahun dia kasih yang.
tolong jangan sampai dia panjang umur. Biasa kan kita kalau orang tahun kita nyanyi panjang umur, tapi kalau COVID nggak berani kita bilang gitu. Hah? Pekerjaan imanmu. Kenapa dia menyempurnakan? Cuma ada tujuan yang satu. Supaya nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam dia. Ya? Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, dia akan beri kekuatan supaya sempurna perbuatan baik kita. Ya? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Bukan kita dipuji. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi supaya dia dimuliakan. Tetapi yang menolak, silakan. Saudara, dari dua bagian ini, iblis diusir, karena Tuhan tunjukkan dia berkuasa atas iblis, dan kepada orang percaya, tidak hanya bicara tentang mujizat yang dia alami, tetapi bicara tentang saya sudah diselamatkan, saya layak masuk dalam surga, saya layak itu, dan saya layak melayani Tuhan. Tetaplah bersyukur, karena kita layak. Maukah saudara bersyukur pada Tuhan? Terima kasih Tuhan, saya diselamatkan. Tetapi saya akan sangat berterima kasih Tuhan, kalau Tuhan mau memakai saya. Beri saya kekuatan untuk berbuat baik dan lebih baik lagi. Saya tidak perlu menunggu orang lain, saya akan melakukan itu. Sebab kalau tidak, kalau saya diam, seperti orang yang tinggal di kuburan itu, berbahaya. Mau saudara bilang seperti itu kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih, saya layak masuk surga karena Engkau mengampuni segala dosa saya. Bolehkah layakkan saya melayanimu? Bolehkah layakkan saya untuk berbuat baik? Melayani Tuhan, saya selalu ingat kata-kata Ariel itu. Tidak pernah rugi melayani Tuhan. Saya belum tahu dia rugi atau enggak. Tapi ketika dia bilang begitu, selalu saya ingat, oh ini anak ini. Tuhan pegang kata-katanya. Makanya kita langsung bilang, kalau saya Pak nggak mau bernasar, karena saudara nggak mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu nggak perlu nasar kok. Cuma tahu bahwa saya sudah diselamatkan, saya layak masuk surga, tapi saya layak juga menderita bagi Tuhan yang menderita bagi saya. Supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ada yang mau jawab? Adakah yang mau bilang pada Tuhan sekarang, Tuhan, layakkan saya, sempurnakan saya di dalam apapun yang saya lakukan, supaya saya, dibilang di sini, supaya kamu di dalam dia dan dia di dalam kamu. Selalu kita akan bilang, ada Tuhan di dalam saya, ada saya di dalam Tuhan. Jadi kalau semua yang nampak dari kita, karena saya di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saya, maka yang harus nampak hanyalah Tuhan kita.